Debut gol Gyökeres untuk Arsenal sinyal bahaya bagi Manchester United. Arsenal kini bisa tenang menyongsong match week pembuka Premier League melawan Manchester United pekan depan. Itu dipicu oleh Victor Gyökeres yang akhirnya mencetak gol debutnya ketika The Gunners mengalahkan Athletic Bilbao 3-0 pada Emirates Cup dini hari kemarin. Gol Gyökeres pada laga yang dimainkan di Emirates Stadium, London di menit ke-34 itu sekaligus membuka kemenangan Arsenal. Kemenangan Arsenal kian meyakinkan karena mereka juga memenangi adu penalti 6-5. Hanya Ethan Nwaneri yang gagal dari Arsenal. Laga melawan Bilbao jadi yang ketiga bagi Gyökeres bersama Arsenal. Itu bakal menjadi sinyal positif bagi Arsenal untuk memenangi laga kontra United di Old Trafford. Situasi berbanding terbalik untuk United, sebab lini depan mereka masih melempem. Bukti terakhir ketika mereka ditahan Fiorentina 1-1 meski menang adu penalti 5-4 tadi malam. Dua penggawa lini depan baru mereka, Bryan Mbeumo dan Matheus Cunha, belum juga mencetak gol, sedangkan Benjamin Sesko baru diperkenalkan sebelum laga melawan La Viola. Situasi yang membuat potensi Sesko untuk langsung nyetel dengan United ketika melawan Arsenal masih menjadi tanda tanya. Hanya dalam waktu sepekan, striker yang dibeli dari RB Leipzig tersebut bisa dibilang nyaris tidak ada waktu untuk memahami taktik Ruben Amorim sepenuhnya. Gyökeres dan Sesko sebelumnya sama-sama menjadi target pembelian di posisi striker bagi Manchester United. Namun Gyökeres lebih memilih untuk bergabung dengan Arsenal dan telah mencetak gol setelah melakoni 3 laga bersama The Gunners. Jelas ini akan menjadi beban tersendiri bagi Sesko. Dia harus segera membuktikan bahwa United tidak salah dalam membelinya, minimal dalam 3 laga ke depan. Sesko harus membuktikan bahwa dia juga mampu menyamai apa yang telah dilakukan pesaingnya. Bukan cuma itu, kedatangan Sesko juga harus membuat Manchester United berusaha melepas striker utamanya Rasmus Højlund. Beban untuk menjadi lebih baik dari Højlund juga jelas tertanam di dalam diri Sesko. Pertanyaan muncul, apakah dia bakal langsung menjadi starter dalam laga melawan Arsenal atau memasuki pertandingan sebagai pemain pengganti? Lama menghilang, Erik ten Hag minta maaf pada Cristiano Ronaldo dan dia bukanlah masalah di Manchester United. Mantan manajer Manchester United Erik ten Hag mengatakan bahwa Cristiano Ronaldo bukan masalah selama masa jabatannya yang berlangsung 2,5 tahun di Old Trafford sebab dia bisa meraih trofi. Ronaldo kembali bergabung dengan Manchester United pada 2021 dan memiliki hubungan yang terbuka lebih sulit dengan Erik ten Hag yang akhirnya membuatnya meninggalkan klub dengan kesepakatan bersama hanya setahun kemudian. Pelatih asal Belanda itu dipecat oleh Manchester United pada Oktober lalu setelah awal musim 2024-2025 yang buruk. Dia kini mengambil alih kepelatihan di klub Bundesliga Bayer Leverkusen. Bagi saya, Ronaldo bukan masalah, dia tidak pernah menjadi masalah dan saya pikir itu sudah masa lalu. Saya pikir itu yang terjadi, itu masa lalu. Dan setelah itu, kami memenangkan 2 trofi di Manchester United. Saya mendoakan yang terbaik untuk masa depannya dan semoga dia beruntung, ungkap Erik ten Hag. Meskipun berakhir dengan perselisihan di Manchester United, ten Hag memimpin klub meraih 2 trofi domestik selama menjabat. Kemenangan di Carabao Cup pada 2023 dan kemenangan tak terduga di FA Cup melawan rival Manchester City pada 2024. Anda harus bertanya kepada klub, tetapi tentu saja saya suka memenangkan trofi dan itulah yang saya lakukan sepanjang karir saya dan saya ingin terus melanjutkan proses itu. Itu adalah tantangan saya dengan Leverkusen untuk melakukan hal yang sama, ungkap Erik ten Hag. Ini bukan tentang Manchester United, itu sudah berlalu. Saya melihat ke depan dan sangat senang bisa kembali melatih. Saya benar-benar menikmati beberapa minggu terakhir. Kami memiliki klub yang bagus, kami memiliki tim yang bagus dan kami akan terus berkembang, tambah dari ten Hag. Pertandingan kompetitif pertama Erik ten Hag sebagai pelatih Leverkusen bakal melawan Sonnenhof di babak pertama di FB Pokal sebelum mereka menghadapi Hoffenheim di laga pembuka Bundesliga. Resmi, AC Milan mulai pembicaraan transfer dengan Rasmus Højlund. AC Milan resmi memulai pembicaraan dengan perwakilan Rasmus Højlund terkait kemungkinan transfer sang pemain. Klub membidik kesepakatan berupa pinjaman berbayar senilai 6 juta euro dengan opsi pembelian permanen sebesar 45 juta euro, menurut laporan Fabrizio Romano. Meski negosiasi tengah berjalan, Højlund sendiri belum memberikan keputusan pasti soal kepindahannya. Penyerang asal Denmark berusia 22 tahun tersebut menyatakan keinginannya untuk tetap bertahan di Manchester United dan berjuang mendapatkan tempat di dalam tim utama. Højlund tidak dimainkan dalam pertandingan uji coba terakhir United, sehingga status waktu bermainnya masih belum jelas. Bahkan ini menjadi tanda besar bahwa sang pemain sudah mulai disisihkan dari rencana Ruben Amorim untuk musim depan. Kehadiran Benjamin Sesko, Joshua Zirkzee, serta tambahan pemain penyerang seperti Bryan Mbeumo dan juga Matheus Cunha semakin memperketat persaingan di lini depan Setan Merah. Namun sang pemain tetap optimis dan yakin bisa bersaing. Dalam wawancara dengan Daily Mail, dia pun tetap menegaskan, "Saya punya rencana yang jelas,
yakni bertahan dan berjuang untuk mendapatkan posisi saya apapun kondisinya, ungkap Højlund. Manchester United sendiri berharap kepergiannya bisa memberikan ruang bagi pemain baru. Sebab meski sudah mendatangkan Sesko, Manchester United disebut masih mendambakan satu sosok baru di posisi gelandang. Baru-baru ini beredar kabar bahwa Manchester United sudah mulai bernegosiasi untuk segera mendatangkan pemain muda Brighton Carlos Baleba. Bahkan disebutkan pula bahwa sang pemain telah sepakat untuk terbang ke Manchester, meski keputusan klub sangat dinantikan. Bagi AC Milan sendiri, setelah kepergian Alvaro Morata dan Tammy Abraham, membuat AC Milan kini tengah mencari penyerang tengah baru. Saat ini, Santiago Gimenez menjadi satu-satunya striker nomor 9 di sana. Transfer Dusan Vlahovic masih menemui kendala dan dianggap terlalu rumit untuk diselesaikan dalam waktu dekat. Karena itu Milan lebih fokus pada opsi yang lebih realistis dan cepat realisasi. Rasmus Højlund menjadi kandidat menarik bagi pelatih Massimiliano Allegri. Dengan postur tinggi 1,91 meter dan kemampuan teknis yang baik, Højlund dianggap memiliki gaya bermain yang mengingatkan pada Zlatan Ibrahim. Pemain muda Denmark itu sebelumnya sudah berpengalaman bermain di Serie A. Saat membela Atalanta, Højlund mencetak 10 gol di Italia dengan 9 gol di Serie A. Kembali lagi Manchester United bidik bintang muda Brazil Ricardo Matias. Penyerang muda internasional Ricardo Matias dikabarkan masuk ke dalam daftar pemain incaran Manchester United. United dilaporkan serius memantau perkembangan striker muda internasional Ricardo Matias. Sejumlah pemandu bakat dari Setan Merah telah hadir langsung di Brazil untuk mengamati talenta 19 tahun itu dalam beberapa pertandingan terakhir. Langkah ini mengindikasikan adanya pergeseran strategi transfer klub untuk fokus pada pemain muda dengan potensi yang besar. Namun kemungkinan dia tidak akan segera didatangkan karena masih memiliki banyak target transfer di posisi tim utama. Berdasarkan laporan dari Goal International, ketertarikan ini bukan tanpa alasan. Matias dikenal dengan kemampuan fisik dan naluri mencetak golnya yang impresif di level junior, menjadikannya salah satu prospek terpanas di Amerika Selatan. Ricardo Matias yang baru saja promosi ke dalam tim senior internasional telah menunjukkan performa yang menjanjikan. Dengan postur ideal sebagai striker modern, dia memiliki kekuatan, kecepatan, dan penyelesaian akhir yang mematikan. Reputasinya dibangun dari catatan impresif di level U17, di mana dia menjadi top skor dalam beberapa turnamen. Kualitas ini sangat sesuai dengan profil pemain yang dibutuhkan Manchester United untuk memperkuat lini serang mereka di masa depan. Matias diproyeksikan tidak hanya sebagai investasi masa depan, tetapi juga sebagai solusi jangka panjang untuk memperkuat kedalaman skuad tim. Ketertarikan Manchester United pada Ricardo Matias tidak datang tanpa hambatan. Klub-klub Eropa lainnya juga telah mengirimkan pemandu bakatnya untuk mengamati sang pemain. Persaingan ini diperkirakan akan semakin memanas, terutama dengan adanya klausul rilis dalam kontraknya yang kabarnya mencapai 60 juta euro. Namun United percaya diri dapat memenangkan perburuan ini berkat hubungan baik mereka dengan klub-klub Brazil. Keputusan ada di tangan sang pemain yang harus memilih antara mengembangkan karirnya di Brazil atau langsung mengambil tantangan di panggung Premier League. Perburuan Ricardo Matias sejalan dengan kebijakan klub untuk berinvestasi pada talenta muda yang dapat terus berkembang. Manchester United ingin menghindari pembelian mahal yang tidak terjamin suksesnya dan fokus pada pemain yang bisa dibina dan menjadi bintang di masa depan.